Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laini Maufiro. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran bahasa Arab bagi siswa MI. Yang pertama yaitu ada konsep dasar metode pembelajaran bahasa Arab di MI. Pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing khususnya di Indonesia berlangsung sejak masuknya agama Islam ke bumi Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Dalam rumusan politik bahasa nasional tahun 1999, bahasa Arab disebutkan sebagai bahasa asing yang pengajarannya ditujukan kepada upaya penguasaan dan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di salah satu negara ini atau beberapa negara, terutama untuk pemanfaatan ilmu dan teknologi. Dalam menyikapi persaingan bebas pada era globalisasi, agar lebih banyak orang Indonesia yang mampu memanfaatkan informasi dalam bahasa dengan baik. Politik bahasa nasional menyebutkan bahwa sekolah yang bercirikan Islam wajib mengajarkan bahasa Arab. Namun, pada jenjang pendidikan dasar masih ada SD yang bercirikan Islam tidak mau memasukkan bahasa Arab ke dalam kurikulumnya karena masih menganggap bahasa Arab adalah bahasa yang sulit dipelajari sehingga dapat memberatkan siswa. Keberhasilan pembelajaran bahasa Arab juga dapat terjadi jika seorang guru memiliki metode pembelajaran yang tepat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Guru perlu mempunyai kreasi dan inovasi dalam penggunaan metode di setiap proses kegiatan belajar mengajar untuk menarik minat murid terhadap materi yang disampaikan. Secara historis, metode pembelajaran bahasa Arab itu sendiri berganti-ganti seiring perkembangan zaman. Pada awalnya, pembelajaran bahasa Arab menurut pandangan tradisional mengatakan bahwa bahasa itu harus diajarkan berdasarkan tata kebahasaan di dalamnya. Dalam perkembangannya, pandangan tersebut telah diremehkan. Reaksi anti pembelajaran tata kebahasaan berlangsung lama hingga akhir abad ke-19, ditandai dengan hadirnya metode langsung atau at-thariqah al-mubasyarah hingga berkembangnya akhir tahun 1970-an. Lalu dilanjutkan dengan munculnya pendekatan komunikatif pada era tahun 1980-an. Namun selanjutnya counterbalik terhadap pembelajaran bahasa berbasis tata bahasa kembali terbuka yang dipropori oleh Richard pada era tahun 1990-an. Menurut Ibnu Khaldun, pembelajaran merupakan profesi yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kecermatan karena sama halnya dengan pelatihan kecakapan yang memerlukan kiat, strategi, dan ketelatenan, sehingga menjadi cakap dan profesional. Penerapan metode pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien sebagai media pengantar materi pembelajaran apabila penerapannya tidak didasari dengan pengetahuan yang memadai tentang metode itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa metode itu bisa saja akan menjadi penghambat jalannya proses pembelajaran dan bukan menjadi bagian dari perangkat yang menunjang pencapaian tujuan jika tidak tepat aplikasinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dengan baik dan benar tentang karakteristik suatu metode. Secara sederhana, metode pembelajaran bahasa Arab dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, metode tradisional klasikal, dan yang kedua, metode modern. Metode pembelajaran bahasa Arab tradisional adalah metode pembelajaran bahasa Arab yang terfokus pada bahasa sebagai budaya ilmu, sehingga belajar bahasa Arab berarti belajar secara mendalam tentang seluk-beluk ilmu bahasa Arab, baik dari aspek gramatika atau sintaksis, qawaid al-nahwu, morfem atau morfologi, atau qawaid al-sarf, ataupun sastra ataupun adab. Sedangkan metode pembelajaran bahasa Arab modern adalah metode pembelajaran yang berorientasi pada tujuan bahasa sebagai alat. Artinya, bahasa Arab dipandang sebagai alat komunikasi
dalam kehidupan modern, sehingga inti belajar bahasa Arab adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa tersebut secara aktif dan mampu memahami ucapan atau ungkapan dalam bahasa Arab. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode langsung atau biasanya disebut dengan Thoriqo al-Mubasyarah. Munculnya metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa bahasa adalah sesuatu yang hidup. Oleh karena itu harus dikomunikasikan dan dilatih terus sebagaimana anak kecil belajar bahasa. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa ini sangat membutuhkan bahasa asing seperti bahasa Arab, sehingga pengenalan tentang metode-metode pembelajaran bahasa Arab yang diadopsi dari metode-metode pembelajaran bahasa asing lainnya, seperti bahasa Inggris, baik metode pembelajaran tradisional maupun metode pembelajaran modern, perlu disampaikan kepada para siswa serta perlu dikembangkan agar menghasilkan output pembelajar bahasa yang memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi, sehingga dengan waktu yang relatif singkat mereka dapat menguasai bahasa Arab, baik kemampuan menyimak dan berbicara atau yang disebut dengan al-istima' wal kalam, atau kemampuan membaca atau yang disebut dengan al-qiraah, maupun menulis atau yang disebut dengan al-kitabah, sesuai dengan keterampilan berbahasa yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Yang kedua, ada elemen metode pembelajaran bahasa Arab. Dalam literatur mengenai pembelajaran bahasa, penggunaan istilah metode seringkali tidak mengacu pada apa yang sebenarnya dilakukan pendidik di kelas, tetapi hanya pada konsep yang dibangun oleh para pakar di bidangnya. Istilah metode dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing dapat ditemukan beraneka ragam. Beberapa di antaranya ada yang menggunakan istilah metode, ada yang menggunakan istilah pendekatan ataupun prosedur dan teknik. Bagi orang awam, sekilas istilah-istilah tersebut dipahami sama saja, tidak ada perbedaannya. Namun, di kalangan para ahli pembelajar bahasa asing, istilah-istilah tersebut dibedakan. Bahkan, pandangan di antara mereka juga saling beda. Namun, perbedaan tersebut dapat dipahami dalam konsep yang saling melengkapi. Yang pertama, dalam model Anthony, elemen metode berbagai istilah pembelajaran bahasa asing disimpulkan dalam 3 elemen bertingkat, yaitu yang pertama ada pendekatan atau madkhol, yang kedua ada metode atau thoriqoh, dan yang ketiga ada teknik atau taknia atau uslub. Pendekatan ini masih bersifat abstrak karena masih berupa ide-ide atau teori kebahasaan, bahkan filsafat. Metode menyangkut semua rencana kegiatan-kegiatan dalam menyampaikan materi yang terangkai dan terkait satu sama lain, berdasarkan dengan pendekatan yang melandasinya. Adapun teknik lebih merupakan tahapan aktual kegiatan di ruang kelas. Namun model tersebut ditolak oleh Richards dan Rogers. Keduanya menyebutkan bahwa metode justru sebagai payung dari hierarki ketiga elemen tersebut, yakni pendekatan atau madkhol, desain atau tasmim, dan prosedur uslub atau ijro. Untuk pendekatan hampir sama maknanya. Perbedaannya terdapat pada penambahan desain sebagai elemen metode, yaitu terkait dengan bagaimana tujuan metode, model silabus, tipe kegiatan pembelajaran, peran siswa, peran pendidik, peran bahan ajar, sedangkan prosedur berkaitan dengan teknik dan perilaku atau tindakan di kelas. Berbeda dengan sebelumnya, Jeremy Harmer lebih mengkolaborasikan pendapat Anthony dan Richards dan Rogers secara hierarkis menjadi pendekatan, metode, prosedur, dan teknik. Pendekatan gambarannya masih bersifat abstrak, berupa ide-ide teoritis filosofis mengenai bahasa dan bagaimana pembelajarannya. Pendekatan ini yang menjadi landasan sebuah metode. Oleh karena itu, ketika seorang pendidik menyebutkan menggunakan sebuah metode dalam mengajarkan bahasa, maka metode tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan pendekatannya. Demikian juga dengan prosedur dapat dikembangkan dari metode dalam beberapa tahapan dan teknik dalam praktiknya. Oleh karena itu, sebuah tujuan pembelajaran yang sama, namun bisa jadi prosedur dan tekniknya berbeda-beda.
Yang ketiga, ada macam-macam metode pembelajaran bahasa Arab di MI. Macam-macam metode pembelajaran bahasa Arab di MI, yang pertama yaitu ada metode qawaid dan terjemah, yang kedua ada metode langsung atau mubasyarah, yang ketiga ada metode audiolingual atau sam'iyah syafahiyah, yang keempat ada at-thariqah al-taulfiyah atau al-istinqaiyah, yang dibagi lagi, dikategorikan lagi menjadi dua, ada al-thariqah as-safawiyah al-muqattafah dan at-thariqah al-madkhal al-wadhifi. Yang pertama ada metode qawaid dan terjemah. Para pakar dan praktisi pembelajaran bahasa asing sering juga menyebut metode ini dengan metode tradisional. Penyebutan tersebut berkaitan dengan sebuah cerminan terhadap cara-cara Yunani kuno dan Latin dalam mengajarkan bahasa. Asumsi dasar metode ini adalah adanya logika semesta atau universal logic yang merupakan dasar semua bahasa di dunia, sedangkan tata bahasa adalah cabang logika. Pada metode grammar atau the grammar method, siswa mempelajari kaidah-kaidah gramatika bersama-sama dengan daftar atau kelompok-kelompok kosakata. Kata-kata tersebut kemudian dijadikan frase atau kalimat berdasarkan kaidah yang telah dipelajari. Pada metode ini, penguasaan kaidah-kaidah lebih diutamakan daripada penerapannya. Keterampilan lisan seperti pelafalan tidak dilakukan. Metode ini mudah penerapannya karena guru tidak harus fasih berbahasa yang harus dipelajari. Sedangkan evaluasi dan pengawasannya juga tidak sulit. Metode ini ditujukan kepada peserta didik agar lebih mampu membaca naskah berbahasa Arab atau karya sastra Arab, memiliki nilai disiplin dan perkembangan intelektual yang bagus. Pembelajaran dalam metode ini didominasi dengan kegiatan membaca dan menulis. Adapun kosakata yang dipelajari adalah kosakata dari teks bacaan, di mana kalimat diasumsikan sebagai unit yang terkecil dalam bahasa, ketepatan terjemahan diutamakan, dan bahasa ibu digunakan dalam proses pembelajaran. Metode translation atau translation method berisi kegiatan-kegiatan penerjemahan teks yang dilakukan dari hal mudah ke hal yang sulit. Penerjemahan teks dilakukan dengan cara penerjemahan kata per kata maupun gagasan per gagasan, termasuk ungkapan idiomatik. Perpaduan dua metode tersebut melahirkan metode grammar translation atau the grammar translation method yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pengajarannya dimulai dengan pemberian kaidah-kaidah gramatika dan mengacu pada kerangka gramatika formal. Yang kedua, kosakata yang diajarkan bergantung pada teks yang dipilih sehingga tidak ada kesinambungan antara kelompok atau daftar kosakata yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, penghafalan dan penerjemahan merupakan ciri kegiatan yang menonjol, yaitu menghafal dan menerjemahkan kosakata dan kaidah gramatika. Yang keempat, pelafalan tidak diajarkan atau sangat dibatasi hanya pada beberapa aspek saja. Yang kelima, lebih menekankan pada keterampilan membaca dan menulis daripada menyimak dan berbicara. Dari uraian di atas, metode ini dapat didefinisikan sebagai metode pembelajaran bahasa melalui analisis kaidah-kaidah bahasa secara rinci. Yang kedua, ada metode langsung atau mubasyarah. Karena adanya ketidakpuasan dengan metode qawaid dan terjemah, maka terjadi suatu gerakan penolakan terhadap metode tersebut menjelang pertengahan abad ke-19. Banyak orang Eropa yang merasa bahwa buku-buku pembelajaran bahasa asing yang beredar tidaklah praktis karena tidak mengajarkan bagaimana berbahasa, namun lebih memperhatikan pembicaraan tentang bahasa. Oleh karena itu, banyak ide-ide muncul untuk memperbarui metode tersebut. Berdasarkan asumsi yang ada dalam proses berbahasa antara ibu dan anak, maka menurut F. Boyne mengembangkan suatu metode yang diberi nama dengan metode langsung atau thariqah mubasyarah, sebuah metode yang sebenarnya juga pernah digunakan dalam dunia pembelajaran bahasa asing sejak zaman Romawi atau kurang lebih pada abad ke-15. Metode ini memiliki tujuan yang berfokus pada peserta didik agar dapat memiliki kompetensi berbicara yang baik.
Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar bahasa Arab dilaksanakan dalam bahasa Arab langsung, baik melalui peragaan dan gerakan. Penerjemahan secara langsung dengan bahasa peserta didik dapat dihindari. Yang ketiga, ada metode audiolingual atau sam'iyah syafahiyah. Metode ini lebih populer diterapkan karena sebab kepentingan perang. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, Amerika memerlukan personil tentara yang mahir berbahasa asing untuk kepentingan. Oleh karena itu, metode ini dikenal juga dengan Army Method. Richards dan Rogers juga mengatakan bahwa keterampilan bahasa diajarkan dengan urutan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bentuk kegiatan pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan dalam metode ini pada dasarnya adalah percakapan dan latihan-latihan atau drills dan latihan pola atau pattern practice. Percakapan berfungsi sebagai alat untuk meletakkan struktur-struktur kunci pada konteksnya dan sekaligus memberikan ilustrasi situasi di mana struktur-struktur tersebut digunakan oleh penutur asli. Jadi juga sebagai penerapan aspek kultural bahasa sasaran, pengulangan dan penghafalan menjadi kegiatan yang dominan pada metode ini. Pola-pola gramatika tertentu pada percakapan dipilih. Yang keempat ada al-thariqah al-tawlifiyah atau al-intiqaiyah. Pada dasarnya, metode pembelajaran bahasa Arab ini merupakan metode memadukan beberapa metode sebelumnya yang dianggap efektif yang disesuaikan dengan kemampuan seorang guru dalam mengaplikasikan suatu metode pembelajaran bahasa Arab agar terhindar dari kejenuhan belajar, lebih efektif, serta lebih efisien pada hasil yang harus dicapai. Dalam perkembangannya, metode ini berkembang dengan dua macam metode baru yang masyhur dipakai dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu ada al-thariqah al-safawiyah al-muqattafah atau Intensive Oral Scientific Method. Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran bahasa Arab yang diambil dari unsur-unsur metode pembelajaran bahasa Arab yang lain yang memprioritaskan kemampuan berbicara dipadukan dengan menggunakan latihan membaca dan menulis setelah diyakini pembelajar sudah mampu mengungkapkan bahasa tersebut dengan baik dan benar. Yang kedua ada thariqah al-madkhul al-wadhifi. Metode ini digunakan karena semata-mata untuk lebih memprioritaskan pembelajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan kecenderungan dalam belajar bahasa Arab. Kemudian, carilah metode yang sesuai dengannya. Secara berurutan, tujuan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode ini antara lain agar pembelajar mampu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.